yang saat ini bangsa Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, mengalami krisis multidimensional, darurat prostitusi, darurat kebohongan, darurat akhlak, darurat keimanan, dan seterusnya dan terusnya. Dan ini fakta, bukan hoax. Betul nggak Pak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak serta saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, marilah untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, kita senantiasa terus tanpa pernah berhenti untuk selalu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah masih tetap berkenan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan seluruh potensi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini senantiasa kita maksimalkan, semua itu dalam rangka untuk beribadah pada Allah, yaitu dengan berusaha menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Fa insyaallah, kalau aktivitas diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini kalau senantiasa diiringi dengan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tentu yang kita raih adalah kebahagiaan dan kemenangan. Ibu-ibu, bapak serta saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat-sehat sedaya? Alhamdulillah. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah akhir zaman ini. Karena sesungguhnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mumin, memiliki tugas berat untuk menyampaikan dan meneruskan risalah Rasulullah SAW yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi saat ini kalau kita cermati secara objektif, tantangan dakwah umat Islam semakin hari tidak semakin ringan ya, tapi semakin berat, semakin complicated, semakin dahsyat, semakin keras. Bahwa saat ini musuh-musuh umat Islam faham betul untuk menghancurkan kekuatan umat Islam, terutama generasi mudanya. Mereka menggunakan metode bukan dengan jalan perang secara fisik, tapi mereka menggunakan metode apa yang disebut dengan ghuzul fikri, yaitu perang pemikiran, perang ideologi, perang keyakinan, perang isme-isme yang saat ini sungguh luar biasa di hadapan kita, terutama melalui media sosial. Maka dibutuhkan kecerdasan umat Islam, terutama generasi muda, harus terlibat di dalam dakwah ini. Karena yang diinginkan oleh musuh-musuh umat Islam adalah bagaimana agar umat Islam itu hanya sekedar di pojok-pojok, di pinggir, hanya sekedar zikir, hanya sekedar selawat, hanya sekedar
seremonial ibadah mahdoh. Ya, itu yang diinginkan. Tapi ketika ada kesadaran saat ini betapa tantangan dakwah yang mengglobal ini, dibutuhkan juga kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan senjata, kekuatan sains dan teknologi dan seterusnya, termasuk kekuatan manajemen dakwah ini. Ini harus kita manage dengan baik. Ketika sebuah dakwah yang hak ini, yang benar ini tidak dikelola dengan baik, tidak dimanage dengan baik, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Maka semangat kita adalah innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillahi shaffa ka'annahum bunyamun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang, orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, dalam konteks kekinian, ya, adalah orang-orang yang melaksanakan dakwah amar nahi mungkar fi sabilillah dalam barisan yang teratur, yang tersusun kokoh, seakan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, yang rapi. Inilah nampaknya kelemahan umat Islam di manajemen dakwah ini. Maka apa peran kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa muslim visioner progresif ini menghadapi tantangan dakwah yang saat begitu dahsyat ini, terutama di media sosial ini? Tentu semangat kita adalah wal takum minkum ummatun yad'una il khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika muflihun. Dan adalah ada di antara kamu, di antara kita ini, yaitu segolongan orang-orang yang mengajak, orang yang menyeru, yaitu kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin dapat manfaat keberuntungan dari Allah, maka kita harus memiliki sifat muharrik, mujahid dakwah, seorang penggerak dalam dakwah di tengah-tengah umat yang saat ini butuh pencerahan. Karena kita ini hidup di tengah akhir zaman penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, godaan dan seterusnya. Begitu kompleks kita ini. Maka bagaimana semangat kita dalam menjadi seorang muharrik, muslim muharrik, mujahid dakwah. Dan ini adalah beban kita, tugas kita, ya, menyampaikan risalah Islam di tengah-tengah umat Islam yang mayoritas muslim. Karena saat ini sungguh aneh kita hidup di negara yang kita cinta ini. Mayoritas muslim, banyak muslimnya, bahkan tidak hanya di Indonesia, sedunia. Tapi yang namanya begitu masifnya Islamfobia, begitu subur, sangat meningkat pemahaman Islamfobia, yaitu orang-orang Islam takut dengan ajaran Islam, orang Islam takut dengan Al-Quran dan As-Sunnah ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Bahkan istilah-istilah yang ada dalam Quran mereka takut. Seakan ajaran Islam itu adalah monster, hantu, ya, yang menakutkan. Ternyata kalau kita baca dalam buku Demonologi Islam, ternyata sudah ada di situ program Islamfobia itu, yaitu gerakan yang sistemik, yang masif, ya, dengan manajemen yang bagus, yang memberikan pencitraan kepada ajaran Islam itu sendiri, bahwa Islam adalah agama yang menakutkan, agama yang keras, agama yang radikal, agama yang intoleran misalnya. Ini seringkali digembar-gemborkan. Padahal Islam itu adalah agama rahmatin alamin. Islam itu adalah agama kasih sayang, ya, saling cinta mencintai di antara umat Islam. Tapi nampaknya demonologi Islam, yaitu semacam program yang sengaja diciptakan oleh mereka dalam rangka merusak, menciderai mana Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang kasih sayang, ya, sangat digambarkan dengan Islam yang kekerasan, sadis, brutal dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang terjadi. Maka dakwah kita bukan dakwah dengan kekerasan, dakwah kita bukan dengan dakwah radikalisme dan sebagainya, tapi bagaimana Islam hadir di tengah-tengah umat, di tengah negara kita cintai adalah Islam yang membawa rahmat, Islam yang rahmatan alamin, yang kasih sayang, ya. Ya. Lantas apa itu dakwah? Ya. Dakwah menurut jumhur ulama yang dimaksud dengan ma'rifatul dakwah
adalah dakwatun nas ilallahi bil hikmah wal mau'idatul hasanah hatta yakfuru bit tauhidi wa yu'minu billahi la yukhriju min dhulumati jahiliyati ila nurul Islam. Jadi yang dimaksud dakwah di sini adalah sebuah proses untuk mengajak manusia kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Itu proses mengajak kepada Allah. Dengan apa? Dengan hikmah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan radikalisme, ya, tapi dengan hikmah dan apa namanya yang baik, membawa yang baik. Kemudian sehingga meninggalkan tauhid, sesuatu yang sembah selain Allah, agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderang al-Islam ini. Itulah definisi atau ma'rifatul dakwah ini. Karena tadi saya katakan saat ini kalau kita bicara Indonesia, kalau kita bicara NKRI, berarti di dalamnya adalah umat Islam yang merupakan mayoritas muslim, ya, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi darurat kebohongan, darurat prostitusi, darurat perjudian, dan darurat kemaksiatan, darurat degradasi moral, rusak sekarang ini. Maka dengan konsep Islam, fa insyaallah ada pencerahan di situ. Ya. Maka semangat kita kalau kita bicara dakwah, sebagaimana dalil yang saya sampaikan tadi, yaitu surat Ali Imran ayat 104, juga diperkuat oleh Ali Imran 110 misalnya. Dan ternyata kalau kita kaji lebih dalam Al-Quran itu, firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 110 itu, bahwa umat Islam itu diberi predikat oleh Allah sebagai kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kami itu adalah umat yang terbaik, the best of the best umat Islam itu. Umat yang tinggi, umat yang terbaik, umat yang mulia menurut konsep Al-Qur'an ini. Ali Imran 110 itu. Yang dilahirkan untuk apa? Untuk manusia. Lalu untuk apa? Untuk menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Itulah esensi Islam dalam rangka dakwah di tengah-tengah umat yang saat ini menghadapi tantangan dakwah yang begitu masif, begitu global ini. Ya, pertanyaan besarnya yang seharusnya kita sebagai umat Islam adalah kuntum khuruma walakin al-an limadza ta'akhkharul muslimuna wa limadza taqaddama ghuruhum. Ini persoalannya. Pertanyaan besarnya itu, kenapa sekarang ini umat Islam yang mayoritas muslim terbesar di dunia dalam kondisi stagnan, dalam kondisi terbelakang, dalam kondisi mundur, tidak berkemajuan, sementara umat Islam begitu pesat kemajuannya. Limadza? Itu tergantung umat Islam. Karena kita bicara NKRI, ketika kita bicara Indonesia, tidak bisa dilepaskan dengan umat Islam, karena umat Islam adalah mayoritas. Tapi kenapa sekarang umat Islam dalam kondisi termarginalkan, terpinggirkan, terpojokkan dalam hampir seluruh kehidupan, terutama di bidang politik, bidang ekonomi, hukum dan seterusnya, termarginalkan umat Islam. Yang salah adalah umat Islam itu sendiri, karena mayoritas tapi merasa tertindas. Siapa yang salah? Umat Islam tidak kompak, tidak bersatu, senang gegeran, senang caci maki, saling menyalahkan, saling menjustifikasi. Ini persoalannya. Tidak akur, tidak bersatu, ya. Maka semangat kita adalah bagaimana memahami dakwah dalam arti yang luas, ya. Karena tantangan dakwah sebenarnya hari tidak semakin ringan tapi semakin berat. Kenapa kita harus berdakwah di tengah-tengah umat, di tengah fitnah zaman ini? Karena sesungguhnya ketika kita tidak berdakwah, maka yang terjadi adalah fitnah besar. Ya, yang terjadi adalah fitnah besar kalau kita tidak dakwah amar nahi munkar, baik dakwah amar di tengah-tengah masyarakat kepada penguasa dan seterusnya. Ini kita tetap melaksanakan dengan baik, dengan hikmah, dengan menasihati yang baik. Ya, itu Islam rahmatil alamin. Ya. Sekali lagi, kalau dakwah tidak berjalan, maka yang muncul adalah fitnah besar. Ini ditegaskan oleh firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25 misalnya. Allah berfirman, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah
wa'lamu anna wa sadidul iqab. Ini yang terjadi. Kalau dakwah tidak masif, sementara sementara kemaksiatan, kemudian kedoliman, ketidakadilan masif, terus dakwah tidak masif, maka yang terjadi adalah fitnah ini. Sebagaimana firman Allah tadi, yang artinya dan peliharalah atau takutlah wahai umat Islam dirimu dari siksaan yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang berbuat dolim di antara kamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah sangat amat keras siksaannya. Ya, maka disinilah pentingnya kita dakwah. Kenapa harus berdakwah? Karena sebaik-baik amal, sebaik-baik profesi, sebaik-baik pekerjaan, ya, jabatan, kerja-kerja yang nyata adalah dakwah dalam arti luas, ya. Ya seperti yang saya sampaikan definisi dakwah itu. Wa man aksanu qala mimman da'ilallah wa amila qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya atau ucapannya, statementnya, omongannya daripada orang yang menyeru, orang yang mengajak, yaitu mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang pasrah kepada Allah. Jadi ujung-ujungnya dakwah itu adalah menjadikan Allah hoyatuna, Allah adalah tujuan kami, ikhlas karena Allah, yaitu mencari ridho Allah. Ya. Kenapa kita berdakwah? Yang kedua adalah karena saat ini tadi saya katakan yang namanya kemaksiatan, kedoliman, ketidakadilan, kemudian kemaksiatan sekarang sudah masif di tengah-tengah kita, terutama melalui media sosial yang sangat dahsyat itu. Maka tugas kita harus menyampaikan risalah Islam ini. Kemudian kenapa kita berdakwah? Karena dakwah itu adalah tugas pokok Rasul, tugas pokok Nabi yang diteruskan oleh ulama, ya, sebagai warisatul anbiya, termasuk sebagai orang mujahid dakwah harus meneruskan risalah Rasulullah SAW menyampaikan Islam. Karena inti dakwah itu adalah harus ada perubahan, walaupun dengan proses, ya, walaupun dengan proses apa itu evolusi, apa itu revolusi dan sebagainya. Sehingga semangat kita adalah inna wa la yuhairu ma biqaumin hatta yuhairu ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Itu esensi dakwah, itu adalah bagaimana kita menjadi seorang muharrik, menjadi seorang penggerak, sebagai seorang muslim visioner, progresif, bahkan revolusioner. Itu ada dalam diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Semangatnya harus itu. Karena saat ini tantangannya butuh kelihatan, terutama di media sosial. Kalau media sosial ini tidak dikuasai umat Islam, maka ini akan dikuasai oleh kaum liberalisme, sekularisme, dan pluralisme, neokomunisme dan islamisme lainnya. Sekarang sudah menguasai media sosial. Kalau kita tidak menguasai, yang salah adalah umat Islam, karena kita sebagai mayoritas, ya. Itu harus semangatnya seperti itu. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, jamaah salat maghrib yang berbahagia. Kemudian apa yang harus kita dakwahkan? Prioritas dakwah apa yang harus kita dakwahkan kepada umat yang saat ini sangat membutuhkan pencerahan Islam? Tentu yang pertama adalah akidah. Tentu yang pertama adalah tauhid, keimanan. Ini penting, ya, pentingnya akidah, pentingnya tauhid, pentingnya keimanan, baik tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat dan terusnya. Ini harus kita revitalisasi kembali kepada diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita dan semuanya. Dimulai dari rumah tangga kita, dimulai dari diri kita. Jadi dakwah yang prioritas kita adalah tauhid, dan ini dimulai dari diri kita. Yaitu bagaimana kita harus paham tentang al-faham sumulatul Islam. Ini penting. Jadi dakwah yang pertama yang kita lakukan, cakupan dakwah itu adalah ibda' binafsi. Artinya diawali dari diri kita, yaitu al-faham sumulatul Islam. Yang ujungnya adalah kita akan menjadi seorang muslim, seorang mukmin muslim yang muharik, atau seorang muslim yang memiliki saksiyah Islamiyah, yang memiliki kepribadian, yang memiliki karakter, yang memiliki jati diri. Dan nampaknya ini sudah mulai redup. Jati diri seorang muslim sudah mulai hampir redup, kalah dengan tantangan global ini.
Maka semangat kita adalah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatис syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini penting. Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara utuh, secara holistik, secara integral, secara kafah. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sehingga setan adalah musuh yang nyata. Dan setan saat ini membawa ideologi-ideologi yang tadi saya katakan. Apa itu liberalisme, sekularisme, pluralisme, neokomunisme, Syiaisme, dan ismisme lainnya. Dan ini bukan hoax, ini fakta. Dan sekarang sudah masuk di lini kehidupan. Kekuatan-kekuatan pemikiran-pemikiran itu. Itu yang saya katakan tadi, hujul fikri, perang pemikiran itu. Kita harus masuk secara utuh. Bagaimana caranya? Dengan menghadiri masjid taklim seperti yang diadakan masjid ini dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk saksiyah Islamiyah, kepribadian dari diri seorang muslim, seorang mukmin yang progresif, revolusioner. Kalau bahasa lebih bergerakan itu seperti itu. Bagaimana kita menjadi seorang muslim visioner, progresif, revolusioner, ya, yang berkemajuan, yang siap menghadapi tantangan dakwah ini. Dibutuhkan muharrik, dibutuhkan jiwa-jiwa yang menggerak dakwah ini, karena tantangan dakwah begitu masif. Maka harus kelola dengan manajemen yang bagus, ya kan? Intinya adalah bagaimana kekuatan keimanan tauhid dengan memahami Islam secara benar ini penting saat ini, ya. Dan kita harus berani mengatakan inna dina inal Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah al-Islam, ya. Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima dan daripadanya, dan di dunia dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Di sini kita harus meyakini pede kita ini sudah benar beragama Islam. Ini harus kita bawa kepada diri kita, kepada anak kita, terutama para pemuda-pemuda kita, para remaja masjid, keluarga kita, harus ditanamkan bahwa Islam adalah inna dina inal Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi adalah al-Islam, ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak yang meningginya. Islam adalah agama the best of the best. Ini harus percaya diri kita. Apalagi kita sudah bertahun-tahun ngaji di masjid, ya, dengan usia 40 tahun, ada 50 tahun, ada yang 30 tahun. Kita sudah Islam lama, tapi tidak cukup kita hanya sergap ngaji terus gak ada gerakan. Harus ada gerakan, ditingkatkan kembali, ada pemetaan, kaderisasi, dipilah-pilah, didata mana kader intinya. Ukurannya adalah sholat subuhnya, itu adalah kader inti. Kalau sholat subuh itu, apalagi takmir, ya harus, saya katakan kalau bahasa radikalnya itu wajib sholat subuh di masjid kalau sebagai sholat takmir, ya, menggerakkan itu tadi. Itu harus ada seperti itu. Artinya kita harus berani mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak yang meningginya, sehingga kita bangga menjadi seorang muslim. Ishhadu bi anna muslimin, saksikan kami orang muslim. Ini harus ada dalam diri kita. Apalagi seorang muharrik, seorang penggerak mujahid dakwah. Semangat ini harus ada dalam diri kita, keluarga kita, dan terusnya. Artinya ketika kita bicara saksiyah Islamiyah, kepribadian muslim, tentu kita tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai manhajul hayat, konsep kehidupan. Al-Quran sebagai hudalin nas, hudalil muttaqin. Al-Quran sebagai Al-Furqan, Al-Quran sebagai As-Sifa. Al-Quran harus kita jadikan imam. Ini harus ada dalam diri kita. Maka kita tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah al-haq, ya, kitab yang benar, kitab suci yang benar. Terus kita tadabur, kita kaji, dan ujung-ujungnya bagaimana Al-Quran harus diamalkan dalam kehidupan sehari sesuai dengan kemampuan kita. Dan puncaknya adalah kita membela Al-Quran. Ketika ada penistaan Al-Quran, kita harus kompak bersatu untuk membela Al-Quran. Misalnya penistaan dan sebagainya, ya kan? Tadi saya katakan betapa Islamophobia semakin subur di negara yang kita cinta ini. Islamophobia begitu subur di negara yang mayoritas muslim. Ada apa ini? Tidak lain itu adalah melanjutkan demonologi Islam, yaitu pembusukan terhadap nilai-nilai Islam
yang dikatakan Islam sebagai monster, Islam sebagai hantu, Islam sebagai agama yang kejam, sadis dan terusnya. Ini harus kita lawan, kita jawab. Islam bukan agama radikal, Islam bukan agama intoleran, Islam adalah rahmatan lil alamin. Kasih sayang Islam itu, Rasul itu kasih sayang, jelas. Ya, ini harus ada dalam diri kita. Itulah pentingnya kita memahami Al-Quran itu. Suatu ketika Rasulullah SAW dan sebuah majelis dan sebuah liqaat besar seperti pada malam hari ini, hampir sahabat itu lengkap. Kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Khattab dan terlambat membawa lembaran Taurat. Pada tujuannya mulia, ingin menyampaikan di forum yang mulia itu, kan ada Rasulullah, kan ada para sahabat. Apa reaksi Rasulullah SAW ketika Sayyidina Umar datang terlambat membawa lembaran Taurat? Rasulullah marah dan Rasul bersabda, innahu wallahi law kana Musa khayyan bain hurikum ma khalallahu ilai tabi'ani. Demi Allah, seandainya Nabi Musa alaihissalam saat ini hidup bersama kalian, niscaya akan diperbolehkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Muhammad, yaitu al-Islam. Artinya apa? Rasul SAW sangat menjaga, memprotek agar jangan sampai sahabat sekaliber Sayyidina Umar bin Khattab yang tidak diragukan keimanannya, keberaniannya, semangat dakwahnya, semangat infaknya, memperjuangkan risalah Islam ini, ditegur oleh Rasulullah SAW. Rasul khawatir para sahabat terkontaminasi, teracuni oleh ismu-ismu, ideologi-ideologi, aliran-aliran, keyakinan-keyakinan yang saat ini sungguh luar biasa masih, yang namanya agama-agama baru yang saat ini sudah masuk di umat Islam, yang sering saya katakan yaitu kapitalisme, sosialisme, liberalisme, sekularisme, neokomunisme dan isme lainnya sekarang benar-benar real, bukan hoax. Maka umat Islam harus dibentengi agar kita, terutama adalah anak-anak kita, para pemuda kita, para remaja-remaja kita, termasuk mahasiswa, itu harus sering diajak ke masjid menghadiri taklim-taklim seperti ini. Jadi demi Allah, seandainya Musa alaihissalam hidup saat ini bersama kalian, niscaya ia hanya diperbolehkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Muhammad, yaitu al-Islam. Itu cakupan dakwah yang pertama adalah ibda' bin nafsik, yaitu islamisasi dalam diri kita, sehingga kita memiliki yang namanya Muslim muharrik visioner progresif tadi, atau saksiyah Islamnya, kepribadian Islam yang kafah, yang totalitas. Yang kedua adalah tugas kita adalah mengislamkan rumah tangga kita, dandani rumah tangga kita, usroh kita, keluarga kita. Harus bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, keluarga yang semangat dakwah, ahli surga, ahli ibadah, ahli masjid. Itu harus ditanamkan dalam keluarga kita. Setelah diri kita, baru kita mendakwai rumah tangga kita. Di rumah tangga itu ada suami, ada istri, ada anak, ada pembantu, dan seterusnya. Ini harus dibereskan. Setelah diri kita, baru dakwah kita ke keluarga. Karena saat ini yang dihancurkan adalah keluarga-keluarga kita. Maka kita bentengi diri kita dan keluarga kita. Semangatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu. Dari apa? Dari api neraka. Apalagi saat ini kita hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan yang real saat ini. Kalau tidak ada keimanan, tidak ada akidah, tidak ada tauhid, maka jebol rumah tangga kita ini. Maka semangat kita harus kita jaga, ya kan? Yaitu dengan penanaman akidah, penanaman akhlak. Saat ini mendidik anak-anak kita ke depan semakin hari tidak semakin gampang, sulit. Tapi kita tidak boleh putus asa. Artinya mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang Qurani, menjadi anak yang tangguh, menjadi anak yang militan Islamnya, menjadi anak yang Qurani dan sebagainya, menjadi anak-anak generasi robbani, menjadi anak-anak generasi masjid. Ya, itu tidak gampang, tidak seperti membalik tangan, tapi perlu proses yang mujahadah, proses yang fokus, yang serius. Harus ada kerjasama istri dan suami. Ya, bagaimana kita tidak sempat kaget yang fenomena sosial yang namanya Citayam ya, beberapa bulan yang lalu, gerakan itu masif ya. Ada nilai positifnya juga ada nilai negatifnya. Akhir ditampakkan oleh Allah yang namanya puncak gunung es itu kan. Ya. Akhirnya sekarang tidak ada suaranya gitu kan.
Itu berkat karena kita menyeluruhkan dakwah terus ke tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Tugas berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana setelah kita mengislamkan diri kita, mengislamkan keluarga, berikutnya adalah bagaimana kewajiban kita mentarbiyah, mendakwai masyarakat ini secara ijtimai sosial. Dakwah kita adalah harus diperlebar, yaitu ke masyarakat, sehingga masyarakat tercerahkan. Ada islamisasi kepada masyarakat, yaitu menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang utama, masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai peradaban Islam. Ini harus kita gerakkan di tengah-tengah umat. Melalui apa? Ya melalui kajian-kajian seperti ini. Baik mulai pagi, siang, kajian duha, malam dan sebagainya. Ini harus digerakkan semuanya. Bila perlu kajian dari rumah ke rumah, ya, ada pemetaan dakwah. Ini tujuannya adalah bagaimana islamisasi masyarakat. Sehingga semangat kita adalah bagaimana masyarakat itu menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Ujung-ujungnya itu. Dakwah itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mentarbiyah, memunculkan masyarakat yang islami, masyarakat yang beriman dan bertakwa. Karena beriman dan bertakwa itu merupakan solusi atas persoalan diri kita, solusi atas persoalan rumah tangga kita, solusi atas persoalan masyarakat termasuk bangsa dan negara ini. Solusinya adalah melibatkan Allah di dalam urusan apapun. Artinya dakwah secara sosial. Artinya dakwah ke depan bagaimana kita mengantarkan masyarakat ini menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa. Tidak hanya beriman dan bertakwa secara individual, tapi juga beriman secara sosial. Ada kepedulian, ada kemanusiaan, ada sosial di situ. Sehingga semangatnya adalah yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 96. Goalnya adalah di situ. Kalau kita bicara tentang dakwah ijtimaiyah, dakwah secara sosial, yaitu dakwah kepada masyarakat secara lebih luas, sehingga tercapailah firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kaddabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini atau bangsa Indonesia ini, atau di sebuah Korea, sebuah desa atau wilayah atau kampung atau sebuah apapun namanya negara, kalau sekiranya penduduk negeri ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, mulai dari rakyat sampai presidennya, dari rakyat sampai pejabatnya, mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, apalagi bupati, wali kota, gubernur sampai presiden adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, pasti kata Allah, Allah akan berikan berkah langit dan berkah bumi. Artinya Allah akan membantu solusi atas persoalan yang saat ini bangsa Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja, mengalami krisis multidimensional, darurat prostitusi, darurat kebohongan, darurat akhlak, darurat keimanan, dan seterusnya dan terusnya. Dan ini fakta, bukan hoax. Betul nggak Pak Ibu? Maka kuncinya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dan bertakwa dan beriman. Fa insyaallah Allah akan bantu. Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan berkah langit, berkah bumi. Ya. Bagaimana bangsa Indonesia yang luar biasa, yang diberi kekayaan oleh Allah, sumber daya alamnya yang luar biasa, apa yang tidak ada di Indonesia? Dari kekayaan dasar laut, ya. Ada berbagai macam ikan, ya, mulai dari gadul misalnya sampai ikan paus, lengkap Indonesia ini. Dari kekayaan hutan, dari kekayaan perut bumi, apa yang tidak ada di negara yang kita cintai, lengkap. Mulai pertambangannya, mulai minyaknya, mulai nikelnya, mulai batu baranya, emas, dan seterusnya. Itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Tapi kalau ketika cara mengelola sebuah negara, cara memimpin sebuah negara tidak dengan manajemen yang bagus, tidak dengan amanah, maka yang terjadi bukan kesejahteraan untuk rakyat, tapi kesengsaraan buat rakyat. Maka disinilah perannya pemimpin untuk mengelola kekayaan yang diberikan oleh Allah yang sudah saat ini, harus untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Sebagaimana Undang-Undang Pasal 31, bahwa bumi, laut, bumi dan isi-isinya itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Ya. Tapi fakta apa yang terjadi?
Artinya, mari ke depan ini semangat takwa ini ada dalam diri kita, ada dalam keluarga kita, ada dalam masyarakat, terutama ada dalam pemimpin kita. Ya, ada dalam pemimpin kita. Ini penting. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah setelah kita proses islamisasi dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat dan seterusnya, maka yang tidak lain adalah bagaimana kita membangun peradaban umat. Itu juga bagian dari tarbiyah dan dakwah, yaitu membangun peradaban umat. Semangatnya kita sebagaimana yang sampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 104, 110 dan diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu membangun peradaban itu dimulai dengan gerakan dakwah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalikal at'aful iman. Yang artinya, barang siapa di antara kalian, di antara kita ini melihat sebuah kemungkaran, melihat sebuah kemaksiatan, kedoliman dan ketidakadilan di tengah-tengah umat ini, terutama di bidang politik, bidang ekonomi dan hukum, ketika kamu melihat itu, maka rubahlah. Kata Rasul, maka rubahlah. Rasul memberikan 3 manhaj, 3 metode, 3 cara untuk membereskan persoalan keumatan dan persoalan kebangsaan, membereskan atas ketidakadilan, kedoliman dan kemaksiatan, kemungkaran dan seterusnya. Metode yang pertama, Rasulullah tidak diawali dengan hati, tetapi menggunakan kekuatan yang disebut dengan biyadihi. Sering saya sampaikan, biyadihi itu ada the power of politik, kekuasaan. Maka umat Islam harus melek politik, paham tentang politik. Kita ini tidak bisa dipisahkan dengan the power politik. Mulai kita mau tidur, saya bangun tidur, semua itu urusan politik. Harga sabun, harga sampo, harga minyak, beras, semuanya itu ditentukan oleh kebijakan politik. Maka umat Islam harus ada di parlemen, umat Islam harus ada di istana, umat Islam harus ada jadi pengacara, jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, di parlemen, di kekuasaan harus ada. Yang namanya kekuatan umaro ini penting. Ketika umat Islam tidak berada di wilayah-wilayah yang strategis itu, maka tempat-tempat strategis itu akan dikuasai oleh kaum tadi, kelompok tadi, yaitu sekularisme, pluralisme, liberalisme, neokomunisme dan islamisme lainnya sekarang sudah menguasai di lini-lini kehidupan itu. Siapa yang salah? Umat Islam lagi, karena cuek terhadap politik. Para politik itu bagian dari dakwah Islam. Kita tidak bisa dipisah dengan politik. Politik dan dakwah dan politik itu penting. Bukan tabu kita bicara politik. Tapi yang nggak boleh itu adalah ketika di masjid kampanye tentang politik praktis, itu nggak boleh. Tapi bagaimana bicara siasat syariah itu dibicara di masjid. Bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana kerja pemimpin, apa itu pemimpin, bagaimana tugas pemimpin, pentingnya pemimpin, itu harus disampaikan. Bagaimana hukum memilih pemimpin, ini harus disampaikan kepada para jamaah. Bila perlu di khutbah Jumat, sudah saatnya khutbah Jumat itu bicara tentang Islam dan politik, sehingga melek semua. Jadi politik itu bukan kotor. Yang mengatakan politik kotor itu adalah penjajah, itu Belanda. Berarti kalau ada orang yang mengatakan politik itu kotor, itu adalah sisa-sisa Belanda. Sehingga umat Islam nggak ada di ranah politik, minggir semua. Maka yang menguasai adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di bidang politik, tidak memiliki kemampuan di bidang agama, tidak memiliki kemampuan di bidang keumatan dan kebangsaan. Itu yang tampil. Sehingga sebuah negara, sebuah umat, kemudian yang tampil adalah bukan orang ahlinya. Maka kata Rasul, fantadirus sa'ah. Ini yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Yang terjadi adalah kehancuran ketika kekuasaan tidak dipegang oleh orang yang ngerti ilmu politik, ngerti ilmu agama, ngerti ilmu umum, ngerti persoalan, ngerti keumatan, kebangsaan dan seterusnya. Terus tampil karena mereka menggunakan kekuatan the power of money, uang, ya kan? Bukan dengan kekuatan ketuhanan yang Maha Esa, tapi sekarang adalah keuangan yang Maha Esa. Ini yang menjadikan kekuatan politik oligarki begitu masif, kuat.
Umat Islam mayoritas tapi mudah dibeli dengan 50.000, dengan 100. Akhirnya yang tampil memimpin ke depan, bahkan dalam sejarah sebelumnya, itu adalah orang yang memiliki uang. Siapa yang salah? Umat Islam. Disinilah perlu kajian politik, siasat, syariah. Jadi politik itu tidak kotor. Yang mengotori itu adalah politisinya, pelakunya, uluknya. Hancurnya sebuah negara itu manakala bukan banyaknya para politisi yang banyak, tetapi karena diamnya orang-orang soleh, diamnya orang-orang baik, diamnya orang yang beriman dan bertakwa, diamnya orang yang memiliki kepedulian terhadap umat dan kebangsaan. Itu diam, tidak masuk di parlemen, tidak masuk di umaro. Maka mereka lah yang menguasai. Siapa yang salah? Umat Islam. Sekali lagi, umat Islam. Karena kita ini mayoritas. Harusnya ada di mana-mana umat Islam. Sayangnya umat Islam akan geger terus. Ya, semua ingin tampil dan sebagainya. Tidak dimiliki dengan baik. Kekuatan Islam yang luar biasa, yang dahsyat ini. Itu kelemahan kita. Maka ini harus kita belajar dari sejarah ini. Jadi semangat dakwah aplikasinya adalah seperti itu. Dakwah kepada masyarakat. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, kata Rasulullah, maka dengan kekuatan lisan. Lisan inilah kekuatan ulama, kekuatan kiai, kekuatan ustadz, kekuatan mujahid dakwah, kekuatan muwarrik, penggerak mujahid dakwah, muslim visioner progresif revolusioner. Ini harus bergerak. Bahwa saat ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Jangan aman kita ini, harus konsolidasi terus, silaturahim di antara tokoh. Dalam negara seperti ini, ya, oligarki semakin kuat, semakin mencekram di kekuatan politik, ekonomi, hukum dan terusnya, ya kan? Ternyata yang namanya korupsi semakin hari tidak semakin berkurang, semakin luar biasa. Kebohongan semakin masif, ya kan? Harus ada keberanian umat Islam menyuarakan kebenaran itu. Dibutuhkan ulama-ulama yang soleh, ulama yang khair, bukan ulama-ulama su, ulama-ulama yang pesanan, ulama-ulama yang dikasih amplop uang dan sebagainya, tapi ulama-ulama ikhlas karena Allah, melihat kemungkaran yang saat ini begitu masif. Kita harus berani menyuarakan kebenaran, bukan hoax. Yang nggak boleh itu kan statement yang hoax, tapi kita jangan kebenaran. Itu loh, seperti ini kondisi negara yang kita cintai ini. Dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sepakat Bapak Ibu? Dalam kondisi krisis multidimensional. Ayo bangun, ayo berdakwah. Dakwah harus dikelola dengan manajemennya bagus. Harus bersatu umat Islam. Tidak hanya sekedar lipstik, tapi ini bagaimana ada gerakan untuk bersatu umat Islam. Terutama para ulama-ulama. Dan sampai ulama itu dipecah. Walaupun saat ini kita rasakan ada pembelahan umat, betul nggak Pak Ibu? Ada pembelahan umat, ada polarisasi umat, ada polarisasi ulama, ada polarisasi macam-macam. Ini fakta. Karena musuh-musuh Islam tidak mau kalau masalah ini bersatu. Ya cara dipecah. Bayangkan partai sekarang sudah berapa banyak partai, ya kan? Pecah dan sebagainya ini. Masyaallah muslimin jamaah kajian Maghrib Masjid Jenderal Menyai dimuliakan oleh Allah, yaitu dakwah dengan bilisan. Ini kekuatan ulama, kekuatan kiai, kekuatan ustadz, dan kekuatan kita semua untuk bergerak bersuara, terutama ada di media sosial. Harus lebih kencang, lebih keras dan sebagainya. Tentu dengan cara yang benar, dengan cara hikmah dan menasihati, bukan dengan cara radikal, bukan dengan cara kekerasan. Karena Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu dengan hikmah dan saling menasihati untuk kembali kepada jalan Allah. Itu semangatnya. Karena ketika kita melihat kemungkaran terus kita tidak bela, maka disindir oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Artinya orang yang membela agama pasti akan diberi kedudukan oleh Allah. Kalau kita tidak tampil dakwah di tengah umat yang mengalami kedoliman ini dan kemaksiatan ini, maka sabda Rasulullah, malayam tamma bil muslimin falasa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan persoalan umat, keumatan, kebangsaan, maka dia tidak termasuk golonganku.
Bagaimana kita akan mendapat syafaat dari Allah, dari Rasulullah, kalau kita tidak membela agama Allah, kalau kita tidak menyampaikan dakwah di tengah umat ini, terus kita ingin dapat syafaat, bahkan kita tidak dianggap sebagai umatnya kalau kita tidak berdakwah. Maka kepedulian terhadap dakwah ini sangat penting. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena waktu sudah menunjukkan, iya betul Ustaz, sudah menunjukkan surat, segera kita adzan dan kita sholat berjamaah Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa khotbah majelis.